Salam sejahtera, Shalom. Kembali bersama saya Pendeta Sopakua dalam 100 hari berdoa di renungan singkat di hari yang ke-35 ini. Senang sekali kita bisa berjumpa lagi dalam pergumulan yang telah kita buat selama 35 hari. Dan saya percaya bahwa saudara-saudara yang dari hari ke hari mengikuti ibadah pergumulan 100 hari berdoa ini, saya percaya bahwa kita semua dikuatkan. Kita merasa berkat-berkat Tuhan tersendiri ketika kita ada dalam pergumulan selama 35 hari ini. Dan saya berikan tantangan kepada kita semua, mari kita luangkan waktu kita agar kalau boleh, jangan ada satu hari pun yang kita lewati selama 100 hari berdoa sampai selesai. Kita akan siapkan hati untuk mendengarkan renungan singkat kita di saat ini. Namun sebelumnya mari kita semua tunduk kepala dan kita berdoa. Kita berdoa. Bapa di surga, di saat ini Tuhan, di hari yang ke-35 dari 100 hari berdoa dan bergumul, kami bersuka cita di dalam Tuhan oleh karena Tuhan pertemukan kami lagi berkumpul bersama-sama untuk merenungkan sabda Tuhan. 35 hari telah kami lewati dan banyak pengalaman-pengalaman indah yang kami dapati, berkat-berkat yang Tuhan karuniakan lewat nasihat-nasihat, dan itu sangat menguatkan. Dan di saat ini kami juga akan siap untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Kebutuhan kami yang paling terutama dan mendesak adalah biarlah kuasa-Mu, Roh Kudus-Mu tinggal, berdiam, hadir bersama-sama dengan kami dikala kami akan membuka lembaran-lembaran firman-Mu, mempelajarinya. Dan lebih daripada itu, lewat kuasa-Mu dapat menerjemahkan firman ini dalam kehidupan kami dan menolong kami untuk bisa menghidupkannya ketika kami ada di atas dunia ini. Kami siap mempelajari firman-Mu di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Judul renungan saya di saat ini adalah berdoa untuk kasih karunia-Nya. Ayat yang akan menjadi landasan bagi kita untuk pelajaran di saat ini terdapat di dalam 2 Korintus pasal 12, ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-10, yang berbunyi demikian. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan di dalam kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Ketika kita membaca ayat ini, ada pelajaran penting yang kita akan dapati di saat ini ketika kita akan membahas ayat ini. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kalau kita berbicara tentang kelemahan, kebanyakan orang tidak ingin kelemahannya diketahui. Saya pun demikian, saudara-saudara pun demikian.
Apalagi jika orang tersebut memiliki kedudukan atau reputasi yang sangat bagus. Biasanya semakin terkenal akan semakin keras usaha seseorang di dalam menutupi kekurangan dan kelemahannya. Itu pasti. Jika sampai ada orang yang mengetahui kelemahannya, itu dianggap bisa menghancurkan reputasinya. Tapi rasul yang hebat, Rasul Paulus, tidak demikian. Sebagai seorang rasul yang pelayanannya luar biasa, ia tidak berbuat demikian. Nah, kalau kita baca di dalam 2 Korintus pasal 12 ini, dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, Rasul Paulus menceritakan bagaimana ia memohon kepada Tuhan agar Tuhan kalau boleh mengangkat yang disebut duri di dalam dagingnya. Nah, ada banyak tafsiran tentang duri di dalam daging yang ditulis di dalam ayat yang kita akan pelajari di saat ini. Di ayat 7 itu berbicara tentang duri dalam daging. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kalau kita berbicara tentang duri di dalam daging, itulah yang dikatakan di ayat 10 tadi. Kelemahan, siksaan, kesukaran, penganiayaan, kesesakan. Itulah duri dalam daging. Dan saya punya pengalaman ketika pergi ke hutan, lalu ada duri yang tertancap di kaki, bagaimana sakitnya. Iya. Dan kalau itu tidak dikeluarkan, iya, sangat sakit dan sangat menderita. Nah, itulah pengalaman yang dialami oleh rasul yang besar ini, yaitu Rasul Paulus. Pertanyaan, kenapa Tuhan izinkan ini dialami oleh Paulus? Kalau kita baca di ayat 7, itu kita akan dapati jawabannya. Tuhan izinkan duri di dalam daging, atau dengan kata lain, penderitaan, kelemahan, kesusahan, masalah, agar supaya kata ayat 7 adalah supaya aku jangan meninggikan diri. Oh, ternyata di dalam kehidupan Rasul Paulus adalah seorang rasul yang besar, rasul yang hebat. Kata-katanya dahsyat, luar biasa, ya, menemplak, menguatkan, menjamah. Dan bisa saja dengan kelebihan-kelebihan ini sebagai manusia membuat kita bisa meninggikan diri kita, merasa hebat, merasa kuat, merasa bahwa saya lebih dari orang lain, lebih dari siapapun. Oleh sebab itu, Tuhan izinkan duri di dalam daging, kelemahan, penderitaan, kesusahan, masalah dialami oleh Rasul Paulus. Dan tidak cuma sekali Paulus memohon hal ini kepada Tuhan, bukan cuma sekali, tetapi kalau kita baca di dalam pasal tersebut, ada 3 kali Paulus memohon kepada Tuhan, kalau boleh angkat ini duri dalam daging. Tetapi di dalam ayat 9 bagian A, apa jawaban Tuhan? Jawaban Tuhan adalah, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, yang Tuhan Yesus kasihi, kita perlu bersyukur. Paulus menceritakan pergumulan serta jawaban Tuhan yang ia terima. Mengapa?
Masakan kita punya masalah, kita punya beban, penderitaan, lalu kita diajar untuk bersyukur. Iya. Paulus menceritakan pergumulan serta jawaban Tuhan yang ia terima. Mengapa? Ada 3 poin penting. Yang pertama, karena dari situ kita bisa memahami bahwa penyertaan Tuhan tak terbatas dalam setiap aspek kehidupan kita. Ternyata apa yang dialami oleh Paulus, duri di dalam daging, kesesakan, penderitaan, kesusahan, masalah, pengalaman-pengalaman yang menyakitkan, itu semua adalah untuk memahami bahwa penyertaan Tuhan tidak pernah terbatas di dalam setiap aspek kehidupan kita. Mengapa Tuhan izinkan ini terjadi? Yang kedua, supaya kita bisa belajar bahwa walaupun ada duri dalam daging kita, entah itu masalah, entah itu penderitaan, entah itu pergumulan hidup, entah itu kelemahan-kelemahan kita tetap dapat bertumbuh dan berbuah. Jadi saudara-saudara, ketika kita mau bertumbuh dengan baik, menghasilkan buah yang baik, makanya dikatakan kita harus bersyukur. Bertumbuh dengan baik, berbuah dengan hasil yang baik, kita harus melewati yang namanya duri di dalam daging. Kita harus melewati masalah, kita harus melewati penderitaan, kita harus melewati pergumulan-pergumulan yang berat sekalipun, bahkan harus melewati kelemahan-kelemahan hidup kita. Kenapa? Ayat tadi mengatakan bahwa ketika kita lemah, maka kita menjadi kuat. Ketika kita lemah, mendesak kita untuk datang dekat dengan Tuhan. Ketika kita ada duri di dalam daging, menolong kita punya waktu setiap saat kita datang kepada Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan. Kita berterima kasih oleh karena program dari organisasi gereja kita bisa menggunakan waktu selama 100 hari ini untuk berdoa dengan Tuhan, bermeditasi, bersekutu dengan Tuhan. Kenapa? Karena kita punya duri di dalam daging. Karena kita punya banyak sekali pergumulan-pergumulan hidup. Mengapa Tuhan izinkan duri dalam daging? Yang ketiga, supaya kita tahu bahwa kuasa Tuhan justru mengalir dan dinyatakan sempurna saat kita berada di dalam kelemahan. Terima kasih Tuhan. Olehnya itu kita diajar untuk bersyukur. Karena lewat pengalaman-pengalaman ini, kuasa Tuhan itu dinyatakan sempurna. Sempurna. Dan saya percaya, saya pun rasakan itu, saudara-saudara pun merasakan hal yang sama. 2 Korintus 4 ayat 8-9. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Nah, ini pengalaman Rasul Paulus sendiri. Kalau berbicara tentang punya pergumulan, punya masalah, punya penderitaan, punya pergumulan-pergumulan yang besar. Ketika dia ditindas, dia percaya di saat itulah dia menerima kuasa Tuhan yang sempurna. Dan dia tidak terjepit. Ketika dia kehabisan akal, Tuhan hadir dalam kesempurnaan kuasanya. Untuk dia tidak kehabisan akal, tidak putus asa. Dan pada saat dia dianiaya dengan kuasa yang sempurna dari Tuhan, dia merasakan bahwa dia tidak sendirian. Karena Tuhan bersama-sama dengannya. Dan ini sebuah pengalaman iman yang luar biasa yang dialami oleh Rasul yang luar biasa ini, yaitu Rasul Paulus. Dalam terjemahan Alkitab versi yang lain, King James Version mengatakan bahwa karena kekuatan saya dibuat sempurna ketika saya lemah. Saudara-saudaraku yang kekasih, jadi ketika
kita punya beban-beban hidup saudara, di saat itulah kekuatan saudara menjadi sempurna. Karena kuasa yang sempurna dari surga itu akan diberikan kepada saudara. Olehnya itu Rasul Paulus ajak kita bahwa bersyukur di dalam kelemahan. Karena di saat kita lemah, kita kuat. Bermegah di dalam kelemahan. Saudara bisa bermegah di dalam segala keberhasilan dan kesuksesan saudara. Tetapi Rasul Paulus menekankan kepada kita saat ini adalah, marilah kita bermegah bukan di dalam setiap keberhasilan kita, tetapi bermegah di saat kita lemah. Karena ketika kita lemah, maka kita akan menjadi kuat. Pernahkah Anda mengalami pergumulan atas suatu kelemahan? Misalnya ketika saudara sakit, keterbatasan yang ada pada diri Anda. Saya ingin sedikit menceritakan tentang pergumulan ketika merasa sakit. Ada seorang ibu yang saya temui dengan pergumulannya yang luar biasa. Ibu ini datang kepada saya dan menceritakan apa yang dia alami. Dia tertimpa sebuah penyakit. Dan penyakit ini sangat membuat dia gelisah. Biasanya seorang wanita dalam bulan berjalan seperti yang para wanita alami. Dan ibu ini tidak normal dalam masa-masa yang dia jalani dalam bulan-bulan berjalan. Ternyata apa yang dia rasakan, apa yang dia derita, yang diceritakan ketika kami gumuli bersama dan dianjurkan untuk pergi ke dokter. Ternyata ada penyakit di dalam tubuhnya. Dan itu membuat ibu ini sangat menderita. Suami bahkan anak-anak dalam pergumulan yang besar. Dan kesimpulan terakhir dari dokter adalah ibu ini harus menjalani proses operasi. Suaminya sudah siap untuk istrinya menghadapi meja operasi. Bahkan ibu ini seringkali minta saya untuk adakan pergumulan khusus. Namun satu yang luar biasa yang saya dapati dari ibu ini adalah, dia katakan kepada saya, pendeta, dia katakan ini dengan perasaan terharu dan mencucurkan air mata dan dia menangis. Pendeta, sebagaimana Tuhan menciptakan saya sempurna, saya punya kerinduan. Ketika Tuhan datang, saya mau selamat dan tubuh saya ini pun sempurna. Olehnya itu kerinduannya adalah, walaupun dokter sudah memutuskan untuk ibu ini harus dioperasi, tetapi ibu ini punya kerinduan untuk tidak menjalani operasi. Dan sementara menunggu waktu yang sudah ditentukan oleh dokter untuk ibu ini menjalani operasi, ibu ini bergumul, berdoa dan berdoa terus. Beliau melipat gandakan doanya, keluarganya, suami anak-anaknya. Bahkan beliau meminta saya untuk mendoakan dia. Diusulkan di jemaat dan jemaat menggumuli itu. Majelis jemaat menggumuli itu. Dan saudara-saudara, sungguh sebuah keajaiban yang Tuhan nyatakan. Inilah yang disebut kuasa Tuhan itu dahsyat, kuasa Tuhan itu sempurna. Di saat kita lemah, kita menjadi kuat. Inilah bukti bahwa pekabaran firman Tuhan tidak pernah meleset. Pekabaran firman Tuhan tepat sasaran. Dan ketika saya membaca ayat ini, mempelajari ayat ini, dan saya kaitkan dengan pengalaman dari ibu ini, sungguh dahsyat apa kata firman Tuhan dan pekerjaan Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan umat-umatnya. Singkat cerita, dokter tidak menemukan penyakit yang ada di dalam tubuh ibu ini. Sudah bersih. Dan ibu ini sampai saat ini sehat. Dan dia bersyukur kepada Tuhan tak habis-habisnya. Karena penyakit yang dulunya sudah didiagnosa untuk dioperasi tidak ada lagi.
Dan dia katakan kepada saya, pendeta, itulah kerinduan saya. Ketika Tuhan datang, saya ingin tubuh saya ini sempurna ketika Tuhan datang. Sebagaimana saya lahir dengan semua organ tubuh yang sempurna, saya punya iman mengatakan bahwa Tuhan datang, saya selamat, saya punya tubuh ini juga dalam keadaan sempurna. Pengalaman iman yang luar biasa. Dan saudara-saudara juga punya pengalaman yang indah, yang ingin diceritakan. Tetapi itulah kedahsyatan Tuhan. Dan akhirnya ibu ini sangat bersuka cita di dalam Tuhan. Dia setia di dalam Tuhan. Dan pengalaman ini akan menjadi pengalaman yang dahsyat. Ketika saya melayani, bahkan di jemaat yang saya layani itu pun, mereka sangat kagum akan kedahsyatan kuasa Tuhan. Apa jawaban Tuhan atas pergumulan Anda saat ini? Ketika saudara punya duri di dalam daging, apa jawaban Tuhan? Kita punya jawaban yang berbeda-beda. Tapi satu yang pasti yang saya mau katakan bahwa kuasa Tuhan sempurna di dalam setiap pergumulan saudara. Kuasa Tuhan sempurna di dalam setiap doa dan penyerahan saudara. Bagaimana respons dan sikap Anda atas jawaban Tuhan? Itulah yang saya katakan tadi. Membuat saya lebih kuat dengan Tuhan. Membuat saya lebih dekat dengan Tuhan. Dan saya harus senantiasa bersyukur dan bersyukur atas setiap jawaban-jawaban doa yang Tuhan berikan. Saudara-saudara, itulah kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan sungguhlah besar. Kasih karunia Tuhan sungguhlah dahsyat untuk saudara dan saya. Grace, karis, sesuatu yang seharusnya saudara dan saya layak untuk terima. Namun saudara dan saya tidak terima itu. Itulah kematian. Tetapi karena kematian Yesus, kasih karunia itu diberikan dengan cuma-cuma. Dan kasih karunia itu kita dapati bertambah-tambah apabila kita melipat gandakan doa-doa kita. Dan biasanya doa-doa yang kita buat sering ketika kita ada di dalam pergumulan hidup. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, untuk mengakhiri renungan saya di saat ini, saya ingin membacakan sebuah kutipan pena inspirasi dari hamba Tuhan, Mrs. White, yang terdapat di dalam buku Patriarchs and Prophets halaman 493, yang berbunyi demikian. Allah akan melakukan perkara-perkara yang besar bagi mereka yang selalu berharap kepadanya. Sebab mengapa orang-orang yang mengaku diri sebagai umatnya tidak memiliki kekuatan yang lebih besar? Oleh karena mereka berharap terlalu banyak kepada kebijaksanaan mereka sendiri dan tidak memberikan kesempatan kepada Tuhan untuk menyatakan kuasanya demi kepentingan mereka. Ia akan menolong umatnya yang percaya di dalam setiap keadaan darurat. Jikalau mereka mau menaruh segenap kepercayaan mereka di dalam Dia dan dengan setia menurut kepadanya. Semoga Tuhan memberkati kita semua lewat pekabaran firman Tuhan di saat ini. Dan saya percaya bahwa kita akan senantiasa mendekatkan diri dengan Tuhan, melipat gandakan hubungan kita, doa-doa kita, pergumulan kita dengan Tuhan di surga adalah doa dan harapan saya. Amin. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Hari ini kami diingatkan kembali untuk selalu bersandar pada kuasa dan kemampuan-Mu. Kami sadar Tuhan, kami adalah orang yang lemah dan penuh dengan keterbatasan. Namun kuasa-Mu
yang ada di dalam diri kami sungguh tidak terbatas. Tuhan, pakailah hidup ini sesuai dengan kehendak-Mu, agar hidup kami selalu memuliakan Engkau. Tuhan, kiranya berkat dan anugerah-Mu akan senantiasa mengiringi setiap langkah kehidupan kami. Perlindungan-Mu Tuhan, kasih setia-Mu Tuhan, kekuatan kesehatan Engkau akan karuniakan sepanjang kehidupan kami, hari ini sampai Maranatha, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan memberkati. Shalom.